Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini, di mana di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, kita masih bisa thalabul ilmi, kita masih bisa untuk bersama-sama menyimak, belajar ya pada hari ini, yang mana ini kerjasama dari Kafahwari Center dengan saya punya aktivitas di online itu ada namanya Kim Academy. Nah, saya selama bulan Ramadan sering membuat yang namanya sharing spesial Ramadan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini khusus ya saya mengundang ya tamu atau undangan pembicara yang luar biasa yang insya Allah sangat banyak pengalamannya dalam ilmu waris atau faraid. Nah, ini kita akan lanjutkan nanti, kita lihat bagaimana materi ini penting sebenarnya untuk kita yang namanya ilmu waris ini. Baik, tak lupa selalu beri salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pada hari ini ya saya Rahmat Junaidi, saya sebagai trainer, mentor, dan saya juga sebagai pengusaha pengemban dakwah yang mana bagian dari hidup saya ya termasuk saya sebagai mentor pengemban dakwah, maka setiap aktivitas kita ambillah kesempatan untuk berdakwah. Nah, saya mengambil bagian cara yang bisa sama-sama untuk menjalankan juga. Insya Allah saya membuat program namanya sharing spesial Ramadan ini, Bapak Ibu. Itu di bulan Ramadan itu saya sudah beberapa kali, hampir tiap tahun ya, tapi kemarin sempat off ya. Nah, di bulan Ramadan ini Alhamdulillah mulai lagi nih. Nah, insya Allah teman-teman Bapak Ibu, kita akan banyak belajar dari berbagai pembicara. Hari ini saya mengundang khusus dari Kafah Waris Center, di mana Kafah Waris Center ini khusus ya lembaga edukasi yang mengajarkan ilmu faraid atau ilmu waris, di mana di sana bisa belajar secara lebih mendalam. Kalau ingin mendapatkan ilmu bagaimana bisa menghitung waris, menyelesaikan waris, maka bisa dengan mudah dan menyenangkan, Bapak Ibu. Nah, nanti di sana ada kelas-kelasnya, ada mentoring, ada training. Nah, itu yang kita bangun. Nah, kebetulan Alhamdulillah saya juga bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli, ya sebagai bintang tamu kita pada hari ini. Saya bersama Ustadz membuka lembaga Kafah Waris Center ini, di mana Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun dan sudah menghasilkan ratusan alumni untuk training. Dan Alhamdulillah semoga Bapak Ibu yang sudah mengikuti bisa terus mengamalkan dan bisa juga menyampaikan ke orang lain ya. Dan di sini kita terus berbagi. Nah, hari ini teman-teman Bapak Ibu saya mengundang ya khusus ya untuk belajar berbagi ilmu waris. Nah, karena nanti insya Allah hampir tiap hari seperti besok ya. Besok itu saya mengundang tentang bagaimana pentingnya halal ya, halal dalam kehidupan kita, dari baik itu dalam produk bisnis, usaha, makanan dan lain-lainnya. Jadi teman-teman Bapak Ibu kalau memang ada waktu sore hari seperti ini, maka kesempatan untuk bisa mengikutinya di selama bulan Ramadan ini, selama pembicaranya bisa dihadirkan. Karena pembicara ini saya hadirkan dari berbagai kalangan, ya, dari trainer, mentor, ustadz, ustazah kita nanti mungkin ada juga, terus ada juga yang sebagai inspirator dan lainnya, baik itu dari kota Jakarta dan kota-kota lainnya ya, itu yang akan saya undang. Jadi selamat datang teman-teman yang baru hadir, semoga mendapatkan manfaatnya di kesempatan ini ya. Kita sharing berbagi di bulan Ramadan. Baik, itu saja mungkin pembuka dari saya. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sebelum kita buka, kita mulai, saya sedikit perkenalkan bintang tamu kita atau pembicara kita lah ya, yaitu Ustadz Muhammad Yusron Ramli, di mana Ustadz Muhammad Yusron Ramli ini telah banyak membantu ya masalah-masalah tentang waris yang ditemui di masyarakat. Yang saat ini Ustadz Alhamdulillah sudah bisa memberikan ya
memberikan dan menyelesaikan masalah waris ini baik secara online, baik secara offline maupun online. Nah, alhamdulillah online ini ternyata seperti sekarang kita walaupun berbagai kota, berjauhan, tapi bisa untuk berbagi. Nah, waris ini juga alhamdulillah bisa konsultasi dilakukan secara jarak jauh melalui online ya. Alhamdulillah ini yang dikembangkan dari Kafah Waris Center. Nah, Ustadz Muhammad Yusron Ramli ini juga Ustadz yang telah banyak membantu masyarakat ya dan juga memberikan training kepada masyarakat dari berbagai kalangan ya, dari ada guru, ustadz, ustazah, kemudian ada juga dari karyawan, bahkan ada dokter, ada ya dari lembaga hukum dan lainnya banyak ya teman-teman. Dan alhamdulillah Ustaz Muhammad Isran Ramli juga punya suatu catatan yang luar biasa. Beliau alhamdulillah pernah menyelesaikan suatu kasus waris yang mana itu salah satu kesultanan di Nusantara. Bapak Ibu bayangkan sultan ya, seorang sultan kesultanan di Nusantara ini ada ternyata harta warisnya yang sudah lama belum dibagikan, dan itu kalau dirunut itu ternyata ada lebih kurang sekitar 300-an ahli warisnya. Nah, alhamdulillah ini sudah dibantu oleh Ustadz, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Nah, makanya akhirnya ini menjadi media bagaimana kami menjadikan lembaga edukasi yang bisa membantu orang, ternyata belajar waris itu bisa mudah dan menyenangkan. Nah, untuk itu mungkin akan lebih banyak bercerita tentunya dari Ustadz Yusron. Untuk itu kita langsung saja. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama buka untuk pertemuan pada sore hari ini agar dapatkan banyak keberkahan. Kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, di sini alhamdulillah sudah hadir Ustadz bersama kita. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, apakah suara Ustadz terdengar dengan jelas? Kalau di tempat saya alhamdulillah terdengar dengan jelas. Jelas ya? Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Yusran. Apa dulu Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan umur ya. Itu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bersolawat dan kita juga berupaya untuk terus mengupgrade pemahaman kita, menambah ilmu kita agar supaya semakin paham dengan berbagai macam sunnah-sunnah. Ya. Jadi sunnah-sunnah itu menyangkut tentang bagaimana kita melakukan setiap aktivitas kehidupan kita sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu? Karena kita meyakini bahwa hanya dengan cara itulah kita bisa mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga nanti keselamatan di akhirat. Dua hal pokok yang selalu kita minta di dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Menyangkut topik yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu tentang bagaimana kita mendapatkan keberkahan dalam pembagian waris ya. Mungkin ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu tentang seperti apa sebenarnya hukumnya, hukum membagi harta sesuai dengan ketentuan waris. Nah, ini poin pertama yang perlu kita bahas. Kenapa? Karena di masyarakat masih ada sebagian anggapan bahwa hukum waris itu masih semacam pilihan. Padahal kita tahu bahwa setiap muslim itu pasti wafat. Ya. Setiap orang itu pasti wafat. Ketika wafat,
akan ada harta yang ditinggalkan. Nah, bagaimana dengan harta yang ditinggalkan tersebut? Apakah boleh bagi anak-anaknya, ya, bagi keluarganya itu membagi sesuai dengan kesepakatan, atau mungkin membagi dengan ketentuan adat, ya, atau membagi sesuai dengan aturan-aturan yang lainnya. Mungkin ada banyak aturan selain daripada ketentuan waris. Nah, ini dulu yang pertama yang perlu kita dudukkan bersama dan kita pahami. Yang pertama, kita perlu pahami filosofi, ya, filosofi tentang harta dalam Islam. Itu dulu yang pertama perlu kita pahami. Dalam pandangan Islam, harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kepunyaan Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Termasuk harta yang diberikan kepada kita. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki itu adalah Allah, maka tentu saja sang pemiliklah yang berhak untuk membuat aturannya tentang bagaimana cara memanfaatkannya, cara mendistribusikannya, cara mengembangkannya, dan seterusnya. Nah, Allah yang kemudian mengaturnya. Jadi ketika seseorang itu diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia wafat, ya, maka harta itu akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sang pemilik lah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengatur siapa yang berhak, siapa yang akan diberikan. Nah, itulah yang kemudian ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita bisa baca di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menarik, ya. Menarik sekali. Kenapa? Karena kalau kita membaca Al-Quran, ya, hukum-hukum yang mengatur tentang ibadah, seperti misalnya sholat, puasa, katakanlah haji, ketentuan-ketentuannya itu di dalam Al-Quran hanya bersifat umum. Istilahnya itu diatur secara mujmal, secara global. Misalnya perintah tentang sholat, cuman disebutkan akimis sholat, wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Nah, tetapi bagaimana tata cara sholat, tata cara puasa, misalnya haji, itu semua kita dapati di dalam hadis. Misalnya tentang sholat, Rasulullah kan solu kama ro'aitumuni usolli. Lalu tentang harta apa saja yang harus dizakati, berapa nisabnya, bagaimana tata caranya. Itu kita tahu dari tata cara yang dicontohkan oleh Nabi. Atau misalnya haji, khuzu anni manasikakum. Ambillah dariku atau contohlah dariku bagaimana tata cara melakukan ibadah haji. Nah, tetapi untuk waris, Allah perintahkan di dalam Al-Quran, lalu Allah sendiri yang merinci tata cara membaginya. Dan inilah satu-satunya hukum yang dirinci oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu hukum tentang waris. Yang pertama tentang perintah, ya, perintah untuk membaginya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 disebutkan, yusikumullah. Jadi ini adalah wasiat dari Allah. Yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayyain. Jadi Allah yang mewasiatkan kepada kita apabila ada orang yang wafat, maka cara membaginya adalah sesuai dengan ketentuan ilmu falak. Jadi itu adalah wasiat dari Allah. Bapak Ibu, kalau orang tua kita wafat dan ada meninggalkan wasiat, maka tentu kita tidak akan berani untuk melanggar wasiat tersebut. Di masyarakat itu ada istilahnya bisa apa itu ya, pamali atau macam-macam, bisa kualat gitu. Kalau kemudian melanggar wasiat daripada orang tua. Nah, wasiat dari orang tua saja tidak berani kita langgar, apalagi ini adalah wasiat dari Allah. Nah, kemudian disebutkan ini adalah fariidatan minallah. Ini adalah kewajiban dari Allah. Lebih tegas lagi kalau kita baca penutupnya. Ya. Nah, apa itu di surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa tilka hududullah. Jadi pembagian waris ini adalah hududullah, ketentuan dari Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada ketentuan Allah dan Rasulnya menyangkut tentang pembagian waris ataupun mungkin juga ketentuan-ketentuan hukum yang lain. Maka
ada reward dari Allah. Nah, apa itu? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan masukkan ke dalam surga ini Allah sebut sebagai al-fawzul azim. Ini adalah zalikal fawzul azim. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Nah, sebaliknya kalau kemudian ada seorang muslim yang tidak mau menggunakan hukum waris, hukum faraid, maka ada ancaman dari Allah. Wa may yata'adda wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Jadi barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kemudian dia melanggar batasan ketentuan Allah dalam pembagian waris, maka ada ancaman dari Allah. Nah, apa itu? Yudkhilhu naron khalidan. Dia akan dimasukkan ke dalam dan dia kekal di dalam. Dimasukkan ke dalam surga Allah sebut sebagai al-fawzul azim, sementara masuk ke dalam neraka Allah sebut sebagai azabun muqim. Nah, ini dalil yang menurut saya sudah cukup ya, sudah cukup untuk menyebutkan bahwa membagi sesuai waris sesudah hukum faraid itu adalah hukumnya wajib. Sudah cukup. Ya, kenapa? Karena sudah disebutkan kewajibannya. Allah sudah sebut ini adalah wasiat dari Allah, kemudian ini disebut sebagai fardhatun min Allah, kewajiban dari Allah. Kemudian siapa yang membagi sesuai dengan hukum faraid akan diberikan hadiah berupa dimasukkan ke dalam surga. Yang tidak mau taat, ya dia pakai hukum yang lain, maka ada ancaman dimasukkan ke dalam neraka. Jadi itu yang pertama ya, yang perlu kita pahami bahwa membaginya itu harus sesuai dengan hukum faraid. Hukumnya adalah wajib. Maka para ulama itu menetapkan bahwa wajib ain hukumnya, wajib setiap individu. Kalau ada orang yang wafat, maka hartanya wajib dibagi sesuai dengan hukum faraid. Nah, ini yang pertama ya, tentang kewajiban membaginya sesuai dengan hukum faraid. Kemudian yang kedua, kita akan kembali ke judul ya, tentang berkahnya harta. Nah, kenapa dikaitkan dengan keberkahan harta? Jadi dalam Islam itu, kalau kemudian ada sesuatu hukum itu tidak kita laksanakan, maka turunan dari hukum itu akan menjadi tidak sah. Contohnya begini ya. Jadi waris itu adalah salah satu daripada sebab-sebab yang disebut dengan asbabut tamalluk. Jadi salah satu di antara beberapa sebab Allah memberikan kita harta. Nah, sebab yang lain itu bisa karena bekerja, bisa juga karena pemberian orang, bisa juga karena waris, bisa juga pemberian negara, maupun sebab yang lain. Nah, kalau sebab ini itu hukumnya sah, maka turunannya juga akan sah. Jadi misalnya kita mendapatkan harta karena sebab bekerja, hukumnya sah, maka harta itu sah untuk kita miliki. Maka turunannya, misalnya harta itu sudah kita miliki, misalnya mau kita jual, mau kita manfaatkan, mau disedekahkan, mau dihibahkan, atau malah mau dikonsumsi, itu juga hukumnya sah. Sebaliknya, kalau dari awal, ya asbabut tamalluknya sudah tidak sah. Misalnya dia mendapatkan waris, lalu tidak dibagi sesuai dengan hukum faraid, dia pakai hukum yang lain, maka asbabut tamalluknya menjadi tidak sah. Ya. Kenapa? Karena dia menggunakan bukan dengan ketentuan Islam. Sehingga karena tidak sah dimiliki, maka turunannya juga tidak sah. Misalnya dia mau jual, ya, mau dihibahkan, bahkan mau disedekahkan, itu juga menjadi tidak sah. Walhasil tidak akan menghasilkan pahala, ya. Malah dia menghibahkan atau mensedekahkan harta yang bukan menjadi haknya. Makanya tadi disebutkan bahwa faraid itu disebut dengan hududullah. Itu adalah batasan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting kita perhatikan karena nanti akan menyangkut tentang keberkahan harta yang kita miliki dan juga keberkahan ketika akan dimanfaatkan, ya, baik itu dikonsumsi sendiri ataupun ditasarrufkan. Nah, seperti itu. Mungkin ini Pak Rahmat sebagai pengantar dulu ya, supaya tidak panjang pengantarnya, mungkin kita bisa diskusi setelah, karena waktunya juga kan sangat singkat. Ya, saya kembalikan dulu ke Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat, sudah hampir jam 5 juga. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Ron atas perannya. Nah, kita di sini kan sharing berbagi nih, Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, barangkali Bapak Ibu dari istilah yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ramli,
apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal lain yang mungkin Bapak Ibu temukan di lapangan terkait waris, ya mungkin boleh berbagi di sini dan silakan boleh juga bertanya, kami beri waktu dan kesempatan. Ada Bapak Ibu, untuk ini kita langsung saja karena di sini kita memang tujuannya untuk sharing ya, sharing atau berbagi ilmu. Nah, hari ini kebetulan kita berbicara tentang waris. Insya Allah setiap hari, beberapa hari di bulan Ramadan akan ada beberapa kali pertemuan dengan berbagai pembicara yang akan saya undang Bapak Ibu. Oke, sudah ada yang masuk di sini dari Bapak atau Teman Deni ya. Saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya kalau salah satu ahli waris menggelapkan harta waris bahkan mencoba menghilangkan ahli waris lain. Nah, barangkali itu Bapak Deni ya. Silakan Ustaz, apa dulu? Iya. Maksud menghilangkan ahli waris yang lain maksudnya gimana? Mau dihilangkan Nah, maksudnya dihilangkan nyawanya atau dihilangkan? boleh di chat lagi atau buka mic juga apa, open mic langsung apa? Ya, silakan Tanpa aja. open video nggak apa, jangan open mic yang penting. Ya, silakan. Di sini ada waktu kesempatan Bapak Ibu boleh. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dari kota mana Pak? Boleh sampaikan sekalian. Ya, saya Denny dari Bandung, Pak Ustadz. Ya. Ya, jadi maksudnya gini Pak Ustadz, itu kan kebetulan saya kan ada 2 keluarga dari satu ayah beda ibu. Ya. Ya, nah kebetulan ayah saya menikahi dengan istri kedua dalam keadaan duda mati Pak Ustadz. Maksudnya udah mati gimana? Jadi maksudnya setelah ibu saya meninggal, bapak saya nikah lagi Pak Ustadz. Oh gitu, ya ya. Dengan istri kedua. Ya. Nah, setelah dicek itu buku nikah dari istri kedua itu asli tapi palsu Pak Ustadz. Maksudnya? Buku nikahnya palsu Pak Ustadz. Tapi Buku nikahnya nikah. sah ya. Ya, nikah. Kemungkinan itu nikah siri Pak Ustadz, tapi dia telah memasukkan buku nikah Pak Ustadz. Ya, ya. Yang kedua itu adanya penggelapan ini harta warisan karena itu sudah terbongkar dari transparan yang tidak masuk akal Pak Ustadz. Ya. Ya, demikian Pak Ustadz. Ada anak dari istri kedua Pak ya? Dari istri kedua ada 4 orang anak Pak Ustadz. Iya ya. Oke, baik. Jadi gini, ketika meninggalnya mayit ya, ketika meninggalnya bapak ya, dalam kasusnya Pak Denny itu kan berarti ada istri kedua dan juga ada anak. Jadi berarti ahli warisnya itu adalah istri kedua yang hidup, kemudian anak itu adalah semua anak yang lahir dari mayit. Berarti semua anak yang lahir dari mayit itu anak yang lahir dari istri pertama dan lahir dari istri kedua. Itu dijumlahkan semuanya. Dan haknya sama ya, haknya sama terhadap harta yang ditinggalkan oleh bapak. Nah, kemudian ahli waris berikutnya itu adalah bapak dan ibu dari bapak ya, jadi kakek dan nenek dari jalur bapak. Itu orang yang pasti mendapatkan harta waris. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu ada 5 ya, ada 5 pihak yang pasti mendapatkan harta waris. Siapa itu? Yang pertama adalah pasangan hidupnya, jadi suami atau istri. Tergantung siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal suami berarti istrinya. Kemudian yang berikutnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan yang lahir dari mayit. Nah, seperti ini tadi karena 2 kali menikah berarti semua anak yang lahir dari istri pertama dan istri kedua. Nah, itu dijumlahkan laki-laki perempuan. Kemudian berikutnya adalah bapak dan ibu kandung dari mayit. Nah, jadi berarti bapak dan ibu kandung dari bapak. Nah, ini tinggal dilihat aja apakah masih hidup atau tidak ketika wafatnya mayit. Kalau masih hidup berarti masing-masing dapat 1/6. Tapi kalau sudah wafat berarti sudah tidak ada. Istri dapat 1/8, nanti sisanya ke anak ya. Anak nanti sisanya tinggal anak laki-laki berbanding anak perempuan 2/1. Itu yang pertama. Itu dulu cara baginya ya. Kemudian yang kedua perlu dipahami bahwa
semua harta yang ditinggalkan oleh mayit itu dikumpulkan dulu semuanya ya, dikumpulkan dulu baik itu pokoknya semua hartanya baik yang bergerak tidak bergerak termasuk piutang-piutang dan lain sebagainya. Lalu kemudian dibayarkan semua utang-utangnya ya, termasuk biaya pengurusan jenazahnya dan juga dilaksanakan wasiat. Nah, sisanya baru kemudian jadi waris. Nah, waris ini perlu dipahami harus dibagi sesuai dengan hukum faraid. Jadi istri itu batasannya hanya 1/8. Faraid ini Allah sebut sebagai hududullah. Ini adalah batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan. Nah, jadi sebelum dibagi harta itu kepemilikannya bersama. Jadi ya, istri, anak, bapak dan ibu itu bersama memiliki. Tapi masing-masing ada kaplingannya, ada batasan kaplingannya. Istri batasnya 1/8. Anak nanti sisanya, nanti laki-laki banding perempuan 2/1. Dan itulah yang diberikan oleh Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada ahli waris yang mengambil lebih dari haknya? Jawabnya itu hukumnya sama dengan dia mengambil harta milik orang lain. Nah, begitu haknya. Begitu hukumnya. Dan ini banyak kasus ya. Kebetulan saya banyak membantu pembagian waris di masyarakat. Itu nanti namanya harta ya. Kalau kita ambil yang bukan hak kita, itu masuk harta yang tidak berkah. Jadi tidak sah, tidak halal. Sehingga nanti karena bukan hak kita nanti akan hilang juga ya. Hilangnya itu bisa macam-macam. Jadi Allah yang akan menghilangkan. Bisa mungkin hilang karena terbakar atau mungkin hilang karena penyakit dan lain sebagainya, macam-macam. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu maka memang dalam Islam begitu ada mayit yang meninggal itu sesegera mungkin dibagi ya harta waris yang ditinggalkan supaya tidak terjadi konflik di ahli waris. Dan supaya juga masing-masing ahli waris itu segera mendapatkan haknya dan mencegah ahli waris itu ada sebagian yang kemudian mengambil yang bukan haknya, ya kan? Karena itu sering terjadi ketika misalnya hanya dikuasai oleh salah satu ahli waris. Misalnya itu kemudian tidak disewakan kepada pihak yang lain. Nah, ketika disewakan ke pihak yang lain, lalu kemudian biaya sewanya hanya dimanfaatkan oleh salah satu ahli waris. Padahal itu kan hak bersama di antara ahli warisnya. Nah, seperti itu. Mungkin gitu. Apanya Pak hukumnya kalau ditanyakan hukumnya seperti itu. Semoga menjawab Pak. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Oke, kalau ada pertanyaan masih boleh. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih alhamdulillah. Baik di sini. Wah, suara saya menggema ya, maaf. Oke, langsung saja ada Bu Wiji ya. Sudah resen, Bapak Ibu boleh resen kelihatan ya. Silakan opening itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya, Bapak. Mohon izin, saya juga sedikit apa ya ini ya mungkin jadi pertanyaan saya nih. Begini, saya punya suami, ya sekarang sudah almarhum ya. Nah, dari keluarga suami saya itu ada 6 atau 7 orang. Nah, terus ibu mertua saya ini sudah stroke Pak, udah nggak bisa apa-apa, cuman di tempat tidur lah gitu. Nah, terus di sini saudara-saudara dari almarhum suami saya itu kan sudah pada meninggal. Nah, yang masih ada ini kakaknya almarhum, satu ibu lain ayah. Nah, yang menguasai harta semuanya ini yang masih hidup ini. Nah, sampai sekarang belum ada nih kejelasannya bagaimana bagiannya siapa dan siapa itu belum ada Pak. Nah, ini solusinya bagaimana Pak? Yang bisa memberikan atau membagi harta warisan itu nanti ketika ya orang ibu saya sih masih ada yang nggak mengharapkan untuk ini enggak, tapi siapa nih Pak yang kira-kira nanti berhak atau berkuasa? Masih ada anak satu laki-laki, mohon maaf, anak satu laki-lakinya ibu saya itu yang satu ayah dengan suami saya itu masih ada satu. Harta dari bapak mertua sudah dibagi belum ya? Belum Pak, belum sama sekali. Jadi bapak mertua sudah meninggal ya?
Iya, sudah meninggal. Nah, terus jadi tinggal ibu mertua saya. Ya. Dan Ya. itu Harta miliknya bapak mertua atau ibu mertua? Ibu mertua. Oh, ibu mertua. Iya, betul. Ibu Ya, mertua. ya. Oke. Ya. Ya, jadi memang harus dibagi minimal di atas kertas dulu, Bu ya. Pertama dibagi dulu ketika bapak mertua meninggal. Mungkin bapak mertua ada harta juga kan? Iya, pastilah itu gono gini lah kalau orang bilang, ya. Ya, jadi dibagi dulu harta dari bapak mertua ketika meninggal itu siapa saja yang mendapatkannya. Bisa dibagi di atas kertas ya, secara faraid nanti ketahuan berapa bagian masing-masing termasuk suami ibu dapat berapa. Nah kemudian itu dulu sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dari ibu mertua kan masih hidup, nah itu belum boleh diatik ya kan. Tapi bisa dibuat semacam simulasi aja ya seperti itu. Nah kalau ditanya siapa yang berhak untuk membaginya, kalau yang berhak membaginya tentu saja orang yang memiliki ilmunya ya. Kalau dalam Al-Quran kan menyebutkan pas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahli zikri, itu orang yang mengetahui ilmunya. Jadi ibu bisa bertanya kepada orang yang memahami ilmu faraid ya. Kalau di Kafawaris Center kita bisa membantu membagikan secara di atas kertas ya. Jadi mungkin ibu bisa menghubungi Pak Rahmat untuk kita buatkan secara tertulis ya. Kalau mau ke Kafawaris Center ya. Tapi kalau misalnya mau ke yang lain boleh juga, misalnya datang ke pengadilan agama ya kan. Di pengadilan agama buat minta pembagian warisnya gimana, nanti dibuatkan secara tertulis mungkin seperti itu. Kalau di pengadilan agama mungkin nanti akan diminta saksi-saksi kan, saksi-saksi dihadirkan ke pengadilan agama, lalu kemudian ditetapkan siapa-siapa saja ahli waris yang nah, seperti itu Bu. Oke, jadi Pak siap. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti saya sih nggak berharap gitu, cuman kan kasihan gitu ya saudara-saudara yang lain gitu ya, punya anak, punya ahli warisnya lakinya gitu kan. Cuman di sini ibu saya juga udah agak pikun gitu, ibu mertua saya itu udah agak pikun juga kan. Jadi sementara dikuasai oleh putranya yang satu ibu lain ayah ini. Ya, sementara mungkin Ibu bisa belajar dulu ya, belajar dulu di Kafawaris Center. Nanti mungkin Pak Rahmat akan memberitahukan ada program belajar bagaimana untuk belajar minimal ilmu dasar. Nah, ketika Ibu sudah punya ilmunya, nah dari situ mungkin bisa memberikan pencerahan kepada keluarga ya, kepada keluarga bagaimana hukumnya gitu. Karena kan nanti kepentingan kita itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, kita mau memberitahukan hak masing-masing daripada ahli waris. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mencegah supaya jangan sampai ada yang berdosa. Yaitu kalau dia menguasai, kemudian dia memanfaatkan melebihi haknya. Itu dia berdosa. Nah, Iya. Itu aja menyia-nyiakan ibu kandungnya sendiri yang sekarang kondisi stroke, sakit, itu pun tidak peduli yang menguasai harta ini. Sampai sebegitunya, Pak. Iya. Nah, seperti itu ya. Ya makanya itu, aduh saya pengen belajar banget bagaimana gitu. Saya bukan mau menguasai, saya sebagai mantu mau menguasai, tidak, cuman mencari ilmunya nih, mesti bagaimana nantinya gitu. Ya. Siap Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, nanti diinformasikan mengenai jadwal belajarnya. Karena sekali tadi sudah sampaikan Ustaz, sebelum kita lanjut menjawab pertanyaan dari yang lain, izin saya info sedikit. Kami dari Kafawaris Center itu ada kelas Bapak Ibu, ada kelas training yang Bapak Ibu memang mau belajar tentang bagaimana penyelesaian kasus waris, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan bahkan bisa membantu orang lain. Itu kami ada namanya 4 training, ada training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Insya Allah itu akan ada lagi nanti setelah Lebaran ya. Nah sebenarnya ada lagi yang seperti Bapak Ibu kasus-kasus yang muncul sekarang ini, yaitu penyelesaian kasus waris. Nah sementara banyak orang bertanya tapi tidak tahu cara penyelesaiannya. Nah dan ketika diajak belajar agak kesulitan kalau untuk harus belajar. Maka kami pernah membuat training khusus yang akan kami buat itu perencanaan waris, dalam arti membuat simulasi atau menghitung siapa saja yang bisa menerima waris ketika meninggal. Misal ini bapak yang meninggal, maka anaknya dapat berapa, istri dapat berapa. Nah ini insya Allah
kita akan adakan nanti setelah Lebaran, Bapak Ibu ya. Setelah Lebaran, setelah atau di bulan Syawal, barangkali insya Allah nanti kita akan sampaikan. Bapak Ibu yang mungkin memang mau belajar terlebih dahulu, mungkin dalam waktu dekat ini dengan cara, tapi tidak live ya, tidak seperti ini, tapi Bapak Ibu bisa belajar melalui rekaman video. Nah, nanti kan bisa Bapak Ibu bisa saja nanti ambil kelasnya training boleh, itu namanya kelas mentoring juga boleh. Hanya mentoring ini kan berdasarkan tontonan video. Nah, untuk ini Bapak Ibu nanti akan saya coba arahkan untuk cara ikutnya bagaimana. Atau sebentar saya coba ini ya, sekali menjawab. Nah, ini saya kasih di linknya di chat Zoom. Nah, terima kasih Pak Yusuf, ya tadi suara saya gempa ya, semoga enggak lagi ya. Ya, baik, mentoring ilmu waris. Nah, ini Bapak Ibu kalau diklik, ini kita klik ya, saya langsung klik biar kita langsung lihat hasilnya. Nah, saya coba share. Maaf. Oke, saya share. Oke, muncul mungkin. Nah, inilah tampilannya. Nah, insya Allah ada bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan masuk kita ini selama 15 hari belajar mentoring ilmu waris ini. Insya Allah bisa jago menghitung waris. Insya Allah bisa menghitungnya dapat Bapak Ibu. Insya Allah. Nah, belajar dengan teknik mind mapping bisa ingat seluruh ahli waris dan bagiannya tanpa perlu menghafal. Kemudian dibimbing dengan latihan dan ada praktek langsung selama 15 hari. Dibimbing oleh praktisi ilmu faraid, memiliki standar mutasi dari kitab Tarbiyah, kemudian belajar dengan waktu yang fleksibel. Artinya Bapak Ibu belajarnya itu bisa mau pagi, kami kirim insya Allah setiap pagi, Bapak Ibu boleh langsung buka. Atau mungkin siang baru sempat karena pagi sibuk, ya, atau malam bahkan setelah pulang kerja, itu silakan. Nah, biayanya bahkan sangat terjangkau. Bahkan di Ramadan ini kami berikan fleksibel infak terbaik. Kemudian ini cocok untuk siapa saja, baik itu pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum. Kemudian materinya diberikan dalam bentuk video, ya, diberikan langsung ke Japri, ke WhatsApp di Bapak Ibu. Dan kami buka juga grup WhatsApp, Bapak Ibu bisa berdiskusi nantinya. Dan ada juga Zoom untuk membantu sekali bagaimana cara mempraktekkan perhitungan waris, ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu insya Allah dari infak terbaik selama di bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai 15 April. Jadi nggak apa-apa ya, ini kan kita video, jadi walaupun mungkin hari-hari kita ada di sini hari juga ya masuk, tapi tetap tidak mengganggu aktivitas insya Allah karena Bapak Ibu bisa menonton rekaman videonya kapan saja dan di mana saja ya. Kalau nggak sempat hari ini, besok masih bisa ditonton. Yang penting Bapak Ibu mau membukanya untuk dipelajari dan mau mempraktekkannya, itu yang penting. Nah, kalau Bapak Ibu klik link tadi, maka masuk di situ langsung bisa klik daftar di sini. Ya, nah lebih kurang ini sama informasinya, nanti dengan Ustaz Muhammad Yusuf Ramli langsung. Nah, ini di sini Bapak Ibu kita buka Bapak Ibu infak terbaik. Ya, infak terbaik di sini artinya ya Bapak Ibu berdonasi lah ya, karena kami juga mengeluarkan biaya ini semuanya dan donasi ini sangat terjangkau di sini selama Ramadan ya, karena di bulan Ramadan kami ada harga fix ya. Nah, selama Ramadan ini kita buka donasi mulai dari 25.000 sampai saat ini 25.000 ya sampai 1 juta. Itu sudah bisa ikut belajar. Jadi kalau ada yang mau transfer 1 juta ya alhamdulillah, ada yang transfer 500 silakan. Ini Pak Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Nah, silakan langsung klik di sini nanti Bapak Ibu maka sudah bisa masuk. Nah, begitu Bapak Ibu klik di sini maka akan masuk nanti ke untuk pengisiannya di sini. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal isikan datanya. Di sini kan ada isian. Di sini Bapak Ibu bisa isi nih. Oh, saya mau infak terbaik saya mau 200.000 misalnya. Hapus yang tadi, ketik aja 200.000, enter, ya enter atau klik tempat lain. Nah, otomatis nanti akan muncul informasi di sini. Nah, jumlah transfernya dikurangi, biaya unit itu untuk memudahkan mengecek transfernya dari Bapak Ibu siapa orangnya. Gitu. Nah, itu mungkin sekilas info ya. Semoga menjawab. Nah, kalau untuk training nanti saya berikan info di berikutnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu di sini ada yang bertanya via chat dan juga resen, tapi resen lebih dahulu tadi, yaitu Bapak Farid. Silakan Pak Farid langsung open mic. Kemudian ada Pak Agus ya. Silakan, tafadhol. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum bagi waris kan kita bisa berikan hibah pada anak ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau berikan hibah kepada anak, nanti anak ini kan sudah berkeluarga, ya, katakanlah ini
hibah ini kepada anak kita, istri, jadi ada. Nah, bagaimana supaya hibah itu aman, artinya bahwa harta itu betul-betul untuk istri, bukan untuk berdua. Artinya nanti kalau timbul masalah, katakanlah ekstrimnya perceraian misalnya itu tetap itu harta tetap punya istri. Nah, bagaimana kita mengamankan itu, Ustaz? Belum ini kan sebelum hari Sabtu kan kita ada cara hibah gitu ya. Ya, Ustaz. Ya. Oke, baik. Untuk membahas ini kan sebenarnya kami ada disebut dengan perencanaan waris, Pak. Jadi ada namanya waris planning. Jadi mumpung kita masih hidup itu memang harusnya dibuat perencanaannya. Di perencanaan itu intinya kita membuat sebuah catatan tentang apa akad yang mau kita lakukan terhadap harta yang dimiliki. Misalnya ada harta yang mau kita hibahkan, itu dicatat ya, harta itu dihibahkan kepada istri, mungkin kepada anak. Nah, kemudian kita perlu pahami hukum-hukumnya. Misalnya hibah kepada anak. Hibah kepada anak itu maka harus semua anak dapat dengan jumlah yang kurang lebih sama. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya ada yang dapat, ada yang tidak, maka nanti ketika kita meninggal, yang belum dapat itu, yang sudah dapat itu bisa dimasukkan hartanya ke dalam total harta yang sehingga bisa disebut sebagai waris muqaddam ya. Jadi dia seolah-olah mendapatkan harta waris yang mendahului gitu ya. Kenapa? Karena hukum asalnya semua anak itu harus diberikan. Itu didapatkan pada hadis daripada Nu'man bin Bashir ya. Di masa Nabi itu ada sahabat namanya Nu'man bin Bashir, ayahnya namanya Bashir, itu pernah memberikan harta dan hanya diberikan kepada Bashir. Nah, lalu kemudian istrinya Bashir, ibunya Nu'man namanya Amroh, itu menyatakan tidak akan menerima pemberian suaminya ini kepada anaknya sampai ini disampaikan kepada Nabi. Nah, singkat cerita, mereka kemudian mendatangi Nabi lalu menceritakan hal tersebut bahwa Bashir sudah memberikan harta kepada Nu'man. Lalu Nabi nanya kepada kepada Bashir ya. Jadi apakah semua anaknya itu diberikan harta? Nah, ternyata Bashir hanya memberikan kepada Nu'man, yang lain tidak ya. Nah, di kitab Bulughul Maram ya kita bisa baca bahwa Nabi itu kemudian membatalkan pemberian tersebut lalu menasehati Bashir ya. Jadi Bashir itu dinasihati, bukankah kamu itu juga menginginkan istilahnya itu diberikan kasih sayang yang sama, mendapatkan kasih sayang yang sama oleh setiap anakmu. Maka kalau kamu memberi, maka berikanlah juga untuk semuanya. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk hibah kepada anak. Lalu kemudian termasuk hibah kepada istri juga ya, itu juga dicatat. Nah, kalau perlu langsung dibuatkan hitam putihnya ya, istilahnya suratnya. Kalau misalnya dia sertifikat berarti harus langsung balik nama kepada anak, kepada istri. Itu tujuannya supaya tidak terjadi permasalahan di belakang hari. Termasuk nanti kalau misalnya ada harta yang itu mungkin menggunakan nama sebagian ahli waris ya. Ini ada kasus di masyarakat nih banyak. Karena saya juga pernah membantu ya. Ada orang tua dia membeli tanah. Nah, sebagian tanahnya itu dipakai atas nama sebagian anaknya. Saya anak tertua. Supaya tidak terlalu banyak harta atas nama dia ya. Biasanya menghindari pajak progresif. Nah, ini juga bisa menimbulkan konflik ya. Bisa menimbulkan konflik kalau anaknya tidak bertakwa. Maka itu harus diantisipasi. Misalnya dibuat surat perjanjian dengan anak tersebut yang kemudian juga ditandatangani oleh anak yang lain bahwa atas nama sertifikat itu hanya atas nama saja. Atau kalaupun misalnya atas nama dia, mungkin harta yang lain itu disepakati bahwa nanti kalaupun itu untuk dia, maka harta yang lain itu mungkin sudah dihitung nilainya itu untuk anak yang lain sehingga proporsional sesuai dengan bagian. Itu Pak mungkin sementara ya. Ini cukup panjang sebenarnya pembahasannya untuk membuat ini ya, karena nanti akan dibahas dalam waris planning.
perencanaan waris namanya. Itu untuk yang masih hidup kepada calon ahli warisnya. Nah gitu Pak. Sementara Jadi, gitu. ya Pak Farid semangat nih belajar kan sudah pernah ikut ini juga ya mentoring. Bapak kalau mau nanti insya Allah Pak kita memang sedang merancang untuk perencanaan waris tadi itu kita akan membuat dalam bentuk sampai simulasi yang memudahkan Bapak Ibu ketika ada nanti yang meninggal itu angkanya sudah langsung tertuang atau nampak di programnya kita ya Excel misalnya. Nah, ketika ada yang meninggal maka sudah kelihatan itu nanti siapa saja datanya sudah ada duluan ya Bapak Ibu nanti tuangkan ke sana. Nah, nanti ketika meninggal Bapak Ibu tinggal masukkan sehingga sudah memudahkan ketika ada kejadian. Makanya bahkan kami akan memberikan bukan hanya nanti menghitung aset harta yang ditinggalkan seperti rumah, emas, uang, uang di bank ya, dan lainnya misalnya. Bukan hanya itu, tapi bagaimana dengan bisnis yang dibangun kerjasama dengan orang lain, ada saham berapa misalnya ya, investasinya berapa, seorang bapak ini ternyata punya bisnis besar ya, punya mall misalnya, kerjasama dengan ada 10 orang. Nah ini gimana gitu. Kemudian bagaimana dengan harta yang ada yang mungkin ada yang diwasiatkan, ada yang dihibahkan. Kemudian ada juga utang-utang ternyata dalam membangun bisnis tadi ada utangnya. Nah itu kayak hitung semua Bapak Ibu. Nah sehingga dengan adanya perhitungan itu kita bisa dapatkan secara lengkap bahwa waris inilah sebenarnya yang akan kita serahkan atau kita bagikan. Jangan sampai nanti bagi waris tetapi yang meninggal itu sampai terkatung-katung ruginya karena tidak dibayarkan utangnya. Nah, nasibnya malah menyedihkan ya karena ternyata ahli waris berebut harta warisan. Nah, ini makanya kami mencoba membuat training yang namanya perencanaan waris atau dalam nanti menghasilkan simulasi waris Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu ikuti, namun untuk saat ini waktunya belum bisa kita fikskan. Tadi Bapak Ibu boleh nanti daftar aja di link yang nanti saya yang tadi sudah saya berikan misalnya ikut program Megang Waris atau nanti saya berikan link lain. Nah, agar kami bisa menginformasikan karena yang hadir di sini tentunya dari berbagai tempat karena ini infonya kan kami berikan di berbagai grup. Barangkali ada yang belum masuk ke database kami, maka kami tidak bisa bagikan infonya kalau belum mendaftar. Nanti saya kasihkan linknya. Barangkali itu ya untuk sementara Pak Farid ya. Izin Pak nanti. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Oke, siap. Ya, Oke. Pak Farid. Sebelum masuk ke ini Bu Cucu ya, mungkin Pak Agus dulu biar selesai yang resen. Boleh Pak Agus open mic? Bismillah, Assalamualaikum Boleh dari kota mana Pak dulu? Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agus. Izin bertanya tadi, terima kasih atas kesempatannya. Begini, dulu ayah saya waktu masih muda sebelum menikah membeli tanah dan membangun rumah, dan rumah itu ditinggali oleh kakek gitu ya, oleh kakek, jadi oleh bapaknya ayah saya itu. Nah itu tidak ada perjanjian apa-apa yang tertulis itu kan dengan keluarga. Nah sering waktu kakek pun punya, katakanlah punya harta tambahan ini itu gitu kan seiringnya. Dan pada rulanya sekarang kakek sudah meninggal, dengan nenek itu sudah meninggal, harta waris itu belum terbagi, dan pada ruhnya adik kakak ayah saya itu udah pada meninggal juga, jadi tinggal sekarang ayah saya yang ini, tinggal cucu-cucunya aja, jadi ponakan-ponakan ayah saya yang ada. Nah yang mau saya tanyakan itu bagaimana cara pembagiannya, hukumnya itu seperti apa? Mungkin itu saja. Ya, berarti ayah masih hidup Pak ya? Ayah ya masih. Ya, jadi dari yang masih hidup itu mungkin kita bisa tahu riwayat kepemilikan harta tersebut ya. Nah, jadi yang mau kita bagi harta dari siapa dulu ya. Kalau harta tentu saja dari yang sudah meninggal kan, harta dari kakek atau nenek. Dari situ itu mungkin kita bisa cari tahu riwayat kepemilikan hartanya. Jadi kalau misalnya beliau tinggal di rumah itu adalah sebenarnya milik ayah, lalu kemudian yang lainnya itu adalah milik daripada kakek. Nah ini perlu kita lakukan pendataan dulu, Pak. Kita data dulu mana harta miliknya kakek,
mana harta miliknya yang bukan milik kakek. Karena beliau tinggal di situ ya. Dari situ itu nanti kita bisa pisahkan harta yang miliknya kakek. Nah, itulah yang kemudian kita bagi ketika wafatnya kakek. Ketika wafatnya kakek, kita lakukan pendataan siapa calon ahli warisnya. Nah, ketika wafatnya kakek, mungkin anak-anaknya berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian mungkin istri masih hidup waktu itu ya, itu juga dimasukkan. Nah, dari situ kemudian kita bagi warisnya ya. Nah, lalu setelah itu kita lihat lagi siapa lagi yang meninggal berikutnya. Nah, nanti akan kelihatan tuh mayit berikutnya setelah kakek itu siapa. Misalnya nenek. Nah, nenek itu ketika meninggal siapa-siapa saja ahli warisnya. Nah, ini memang butuh, kalau mau diselesaikan ini butuh secara privat Pak ya, terus terang aja, karena kita harus wawancarai kan, kita harus tanya ketika wafatnya mayit pertama siapa ahli warisnya, itu kita buat penyelesaiannya, lalu kemudian mayit kedua siapa lagi, dan seterusnya. Nah, seperti itu Pak Agus. Baik, jazakallah hasan aja dari penjelasannya. Ya. Assalamualaikum. Ya, Pak Agus diselesaikan secara privat, nanti mungkin bisa menghubungi Pak Rahmat. Oke, baik Pak Agus dan teman-teman Bapak Ibu lainnya. Ini nomor handphone saya ketikkan di chat ya, di Zoom, boleh disimpan WA kami, atau saya berikan yang bisa ditulis, bisa kasih gitu ya, 62 853 5551 7722. Nah, ini nomor handphone saya. Nah, jadi Bapak Ibu, memang banyak kasus yang seperti tadi juga akhirnya membuat kita harus membongkar semua masalah kasus dan lainnya, tapi Bapak Ibu alhamdulillah itu bisa. Dan Ustadz seperti tadi 300 penerima waris itu sudah bisa diselesaikan, bahkan sudah diakui oleh MUI. MUI itu kemarin sudah diakui Ustadz waktu itu, alhamdulillah sudah disetujui. Nah, bayangkan kesultanan yang ada di Nusantara kita ini ya, 300 orang itu. Nah, bagaimana? Nah, ini tentu butuh waktu. Nah, dengan adanya kita konsultasi, baik itu secara langsung Bapak Ibu, walaupun seandainya Bapak Ibu jauh, tadi Pak Agus sebelum infokan dari mana ya, misalnya ada di Bandung, di Jakarta, tetap kita bisa secara online. Jadi kami Bapak Ibu, posisi kami domisili di mana Pak? Bisa via Zoom nanti. Ya, kami posisi di domisili di Kota Medan Bapak Ibu ya. Jadi saya Edi dan Ustaz Ramli berada di Kota Medan. Jadi walaupun jauh, kita bisa melalui Zoom. Nah, dengan ini Bapak mungkin bisa menghadirkan ahli waris yang sudah didata tadi, itu boleh. Nanti kita atur dulu nih. Jadi kita buat dengan akad profesional tentunya bagaimana untuk menyelesaikan ini. Dan kami sudah membantu beberapa orang ya. Nah, salah satunya yang kami bantu sampai itu mengeluarkan surat Pak. Jadi ada surat yang menyatakan bahwa inilah pembagian harta waris tersebut, Bapak bisa nanti sertakan lampirkan juga untuk lengkap ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa, mohon maaf ini nomor telepon tadi kurang satu ya. Wonogiri ya, wah di pelosok ya. Ya, semoga dengan Zoom ini bisa membantu Pak Agus ya. Kalau Ibu Bu Wiji Wonogiri, kalau Pak Agus mana nih? Ya, Bu Wiji di Wonogiri ya. Pelosok juga yang penting masih. Wah, pelosok ya. Gak apa-apa Bu, walaupun di pelosok kita banyak kok. Bahkan peserta training kita itu alhamdulillah sesuai harapan ya, dari Aceh sampai Papua itu sudah ada. Bahkan kemarin ada yang ikut acara kita juga dari Australia. Alhamdulillah itu bisa ya. Oke Bapak Ibu langsung saja, sisa ada satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup karena waktu kita tinggal sedikit. Dari Bu Cucu ya, Hendarsi. Bismillah, Pak Ustadz izin bertanya, saya tidak dapat warisan. Wah, ini tidak dapat warisan Ustadz. Karena ibu saya bilang saya sudah punya rumah sendiri. Nah, ini sering nih Bapak Ibu ya, kita lanjut dulu ya. Apakah itu dibenarkan? Saya tidak bisa membantah apa kata ibu saya karena takut durhaka. Nah, inilah pentingnya belajar ya Bapak Ibu ya. Ya Ustaz, silakan Ustaz. Nah, Ustaz yang lagi. Ya. Jadi ketika ada seorang yang meninggal ya. Nah, harta yang ditinggalkannya itu adalah milik ahli warisnya. Nah, harta yang ditinggalkan itu dibagi kepada ahli waris tanpa melihat misalnya ya. Ada ahli waris yang sudah kaya, ada ahli waris yang mohon maaf, ada yang berbakti, ada yang tidak pernah menjenguk orang tua. Itu sama ya. Jadi dalam pembagian waris itu tidak dilihat lagi faktor itu. Jadi mungkin ada anak yang selama orang tua sakit dialah yang merawat orang tua. Sementara orang lain, sementara ada anak yang lain itu sama sekali tidak pernah merawat orang tuanya selama sakit. Nah, ini dalam ilmu waris itu disamakan ya. Jadi tidaklah kemudian
yang anak yang merawatnya itu kemudian mendapatkan bagian lebih banyak, yang kemudian tidak merawat itu mendapatkan bagian lebih sedikit. Atau mungkin ada anak yang sudah kaya, lalu kemudian tidak dikasih. Itu tidak ya. Jadi kenapa? Karena dalam ilmu faraid sebab mendapatkan waris itu pertama karena pernikahan. Itulah suami istri. Jadi selama masih ada ikatan pernikahan, suami atau istri itu mendapatkan waris. Yang kedua itu adalah karena faktor nasab. Selama masih ada hubungan nasab, anak, cucu, bapak, ibu, dan seterusnya ya, yang ada hubungan nasab, maka itu akan dapat waris. Tidak dilihat apakah dia kaya atau miskin, ataukah sudah yang lainnya ya. Jadi alasan yang tadi itu sebenarnya tidak tepat ya, Ibu ya. Ibu itu meskipun sudah punya harta itu tetap mendapatkan harta. Nah nanti setelah diberikan, lalu kemudian katakanlah mau diberikan lagi kepada saudaranya yang mungkin kekurangan, nah itu faktor lain ya, atau mungkin sebelum dibagi harta waris lalu sudah mengatakan, nah nanti kalau saya bagi waris, bagian saya diberikan aja kepada misalnya saudara yang kekurangan, nah itu boleh ya. Tetapi tidak boleh sejak awal sudah dikatakan bahwa karena Anda sudah kaya lalu tidak mendapatkan harta waris, itu tidak boleh, karena ini adalah pembagian dari Allah kepada seluruh ahli waris. Seperti itu ya, Ibu memahaminya. Oke, semoga oke, baik. Oke, Bapak Ibu, berhubung waktu kita sudah sampai di ujung, karena waktu kita memang sampai 17.30. Nah, Bapak Ibu nih, khususnya Ibu nih, mungkin sudah mempersiapkan untuk bukaan lagi ya. Jadi mohon maaf, yang mungkin tidak bisa semua bisa diberikan kalau mau share pertanyaan. Bapak Ibu boleh bergabung di grup kita. Nah, saya coba bagikan ya, grup kita itu Bapak Ibu bisa bergabung di sebenarnya. Bapak Ibu biar bisa langsung diklik. Oke, saya kasihkan di chat Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, nanti di grup itu akan banyak informasi kalau ada kegiatan-kegiatan, maka Bapak Ibu akan bisa langsung join aja. Kita akan berikan sebentar ya, Nah, ini yang saya langsung kutip dari ini. Nah, ini silakan Bapak Ibu klik, itu link masuk ke grup. Oke, Pak Agus, oke, sama-sama Pak Agus. Pak Agus dari kota mana Pak? Ini baru juga nih, ya. Nah, silakan Bapak Ibu masuk di sini ya, sini. Oke. Kemudian, wah jauh juga dia kali ya. Oke. Nah, oke Bapak Ibu mungkin itu ya, silakan nanti langsung masuk ke grup. Insya Allah Bapak Ibu bisa dapatkan informasi-informasi lainnya tentang kegiatan ini. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang informasi lainnya nanti di grup aja ya barangkali ya, karena di sini tidak bisa kami berikan satu-satu tentunya. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, karena waktu kita sudah selesai sudah melewati, karena kita akan ada lagi kegiatan lainnya tentunya, termasuk saya insya Allah akan mengisi ada sampai lebih lat ya, sebentar lagi 15 menit lagi, jadi mohon maaf ya, tidak bisa kita lanjutkan dulu sampai sini karena memang waktunya sudah pas. Oke Bapak Ibu, kami dari Kapolri Center, saya juga dari tim yang telah menyiapkan ini, insya Allah Bapak Ibu boleh ikut di setiap harinya, insya Allah besok masih ada sharing spesial Ramadan, di mana akan berbicara tentang halal, ya, produk halal, semua yang berhubungan dengan kehalalan, maka itu akan saya undang narasumber yang lain. Insya Allah akan bisa Bapak Ibu ambil pembelajaran setiap harinya. Jadi untuk ini silakan simpan nomor saya, nanti di kontak di chat aja. Baik, itu saja. Mohon maaf atas semua kesalahan kekurangan. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan tutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Enti, Bu Haji Suryati, Pak Soeharto, Pak Yusuf, izin ya, semuanya ya. Sampai ketemu lagi.